Hi, X level. How are you this morning? Okay, for today we are going to continue our thematic IPS by Teacher Ranto. Let's pray. Thank you, Lord, for this beautiful morning. We can gather together here to continue our subject. Please open our mind, open our heart so we can understand what we are talking about. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Halo anak-anak X level, bagaimana kabarnya hari ini? Kita kembali belajar IPS. Untuk kompetensi dasar kita menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kamu boleh lihat buku tema 5C-nya di halaman 8 ya. Nah, salah satu wujud kebersamaan dalam keberagaman adalah saling tolong-menolong dan bekerja sama. Bentuk saling tolong-menolong dan bekerja sama misalnya dalam pembangunan sarana prasarana umum, seperti membangun masjid, membangun gereja, membangun jalan, dan lain sebagainya. Pembangunan sosial budaya turut berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di pedesaan akan sulit berkembang tanpa sarana prasarana yang memadai. Sarana alam, lahan, air, dan udara. Sarana pendukung, ilmu pengetahuan, perlengkapan pertanian, pupuk, dan bibit tanaman. Salah satu contoh organisasi sosial budaya adalah Koperasi Unit Desa atau yang disebut dengan KUD. Dan kamu ingat ya, di dalam ekonomi tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, tentunya ekonomi akan tidak berjalan dengan baik. Misalnya untuk pertanian tentunya butuh mobil, butuh jalan yang baik, sehingga hasil produksi yang mereka hasilkan bisa diantar ke distribusi atau distributor-distributor yang ada di perkotaan. Nah, selanjutnya koperasi unit desa. Koperasi unit desa adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Kegiatan koperasi unit desa meliputi usaha simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, memasarkan produksi. Manfaat KUD membantu petani dalam dana dan pemodalan, penyediaan bibit dan pupuk dengan harga yang lebih murah, penyedia peralatan pertanian, memberikan penyuluhan. Perlunya mengembangkan potensi diri. Ayo, apa yang dimaksud dengan potensi diri? Potensi diri itu adalah suatu bakat yang kita miliki. Tentunya setiap orang memiliki bakat-bakat atau potensi masing-masing. Jadi, dalam hal ini, manusia memerlukan tempat atau wadah untuk melatih dan mengasah bakatnya. Salah satu organisasi budaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak bangsa adalah Sanggar Seni Lukis, Sanggar Tari, dan lain-lain. Dan banyak juga yang lain-lain seperti kita lihat dalam Indonesian Idol misalnya. Nah, itu juga satu wadah atau satu tempat bagi anak-anak bangsa Indonesia untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengembangkan potensinya. Jadi buat anak-anak X level seluruhnya, ketika kamu mempunyai bakat atau potensi dalam diri kamu, kamu harus percaya diri untuk menunjukkan itu kepada orang-orang. Jangan disimpan karena orang tidak akan tahu kamu punya kemampuan ketika kamu tidak berani menunjukkannya. Jadi, dalam hal ini, seluruh
lapisan masyarakat boleh ikut ambil bagian dalam hal ini tanpa dibeda-bedakan. Itulah keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia itu adalah suatu kekayaan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kita harus bangga menjadi anak Indonesia dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Bertemanlah dengan semua orang dan tetap harus dalam sopan santun di dalam hal apapun. Oke, itu saja yang bisa teacher sampaikan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di sini kamu lihat ada 7 orang dan itu adalah temanya tematik. Nah, karena ini ada 7 orang dan anggaplah ini semuanya teman-temanmu dan teacher mau kamu masih ingat gak sih teman-temanmu yang ada di X level? Dan teacher mau kamu sebutkan nama teman-temanmu, misalnya T dari T, siapa? Dari E, kemudian siapa? Dari M, dari A, dari T, dari I, dari K. Dan teacher mau kamu menuliskannya di komentar YouTube-nya ya. Jadi, nanti teacher akan lihat siapa yang pertama menulisnya di situ. Menuliskan nama-nama temannya yang di X level. Tidak boleh di kelas yang lain. Teacher mau lihat, masih ingat gak sih kamu dengan teman-temanmu? Jadi tugasnya itu saja ya. Ibaratnya interaksi sosialmu dengan teman-temanmu masih bisa nggak kamu lakukan ya? Tematik berarti dari T, dari E, huruf awalnya ya. Dari T, dari E, dari M, A, T, I, K. Misalnya T. Ada nggak X level yang huruf awalnya T yang kamu ingat? Oke, itu saja yang bisa teacher sampaikan. See you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.